Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah wa mazal muttaqin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh, sholat hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di mushola yang kita cintai ini. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat secara fisik kita, jasmani kita, dan sehat secara rohani kita. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengajarkan pada kita tentang dinul Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan memberikan contoh di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan siapa saja termasuk kita yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, insyaallah beliau bersama akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Baik, kita teruskan kajian kita. Kita sampai pada hadis yang ke 1003-1004 ya. Ini terkait dengan fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Nah, masih bab ini badan yang terakhir ya. Keutamaan baca fadilah surah Al-Quran. Hadis yang ke 1003 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Ini sudah sangat masyhur, sangat terkenal, sudah sangat familiar pada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La qulu alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Apa sabda Rasulullah SAW? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu, maka baginya yang membaca Al-Quran itu satu kebaikan.
wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap satu kebaikan itu diberikan pahala, mempunyai nilai pahala berlipat sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf juga, dan mim itu satu huruf juga. Jadi inilah satu keutamaannya. Al-Quran itu jumlah hurufnya banyak sekali. Kalau yang sering sudah dihafal itu Quran itu ada 30 juz. Nah, itu yang gampang. Sehingga ketika ada seorang pejabat itu sampaikan, Pak, ini masih remaja tapi sudah hafal 30 juz. Kemudian pejabat itu ngopok-ngopok buminya, ya mudah-mudahan besok bisa meningkat lebih dari 30 juz. Wah, padahal Quran itu hanya berapa? 30 juz. Mungkin maksudnya baik, motivasi. Ada 6.000 berapa? 666. Kalau dulu pas dari sekolahnya Iya, 6 jajar papat. Iya. Tapi sesungguhnya itu kalau kita cari referensi itu ya 6.000 berapa? 362 sekian ayat. Nah, itu. Suratnya ada berapa? 114. Nah, meskipun 114 tapi ada ayat-ayat yang atau surat-surat yang favorit. Ya, biasanya surat-surat yang favorit itu surat-surat yang pendek. Nah, trikul orang sering nyebut gitu ya. Kul ya. Muawidatain ya. 3 kul ya. Atau ina atau ina ya, itu yang populer. Jadi kalau baca itu cepat rampung surat. Nah, maka Nabi itu memberi motivasi pada kita. Ya. Al-Quran itu yang tadi jumlahnya banyak sekali itu, ya. Apalagi sampai hurufnya, itu kalau dibaca pahalanya itu satu huruf itu nilainya satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu kata Rasulullah, setiap satu huruf itu diberikan ganjaran pahala, ya, mempunyai nilai pahala 10 nilai. Hitungan matematikanya. Jadi kalau kita baca itu jadi banyak sekali nanti, ya. Apalagi tadi baca Naziat itu berapa hurufnya ini, ya, banyak sekali. Yang mendengarkan juga dapat berpahala juga, ya. Jadi semakin panjang bacanya itu pahalanya semakin banyak. Nah, rumus matematikanya, tetapi kalau jadi imam ya secukupnya saja, ya. Jadi tidak boleh terus aku hafal sak juz tak maca sak juz iki maca surah maca sak juz iku macane digawe waktu subuh misalnya. Padahal betul banget nanti bisa materi bisa tertib nanti. Belum selesai. Tapi cukuplah, ya, cukup. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Apakah baca
Inna atau inna kudu sholat subuh itu boleh. Cuman kalau yang jadi imam itu nanti baca itu, nanti kasihan yang di rumah susu. Jadi jangan sampai kemudian keburu-buru terus pulang, jangan. Karena orang sholat itu nunggu saja, itu didoakan sama malaikat. Ya Allah, ampunilah pada hambamu ini yang nunggu datangnya waktu sholat. Ya. Sampai nanti sholat ditegakkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada hambanya yang. Jadi yang mendoakan bukan saya, yang mendoakan siapa? Malaikat. Nah, malaikat itu termasuk makhluk ciptaan Allah yang taat. Jadi memang diciptakan Allah taat, nggak boleh ngeyel, nggak boleh makan. Nah itu mendoakan pada hambanya yang nunggu. Apakah hanya itu? Enggak, banyak sekali. Kalau pengen malaikat itu datang lebih awal, kemudian nunggu itu ya, jangan susu. Apalagi kalau subuh itu memang ya kadang-kadang waktunya kan sekarang subuh jam berapa? Jam 4 kurang 2 menit ya, apa kurang 1 menit? Jam 4 ya gitu. Nanti kalau terlambat dikit ya enggak apa-apa, tapi jangan jam 4:30 dan enggak ya. Jadi lebih 5 menit ya enggak apa-apa, karena bukan disengaja. Karena ya orang subuh itu biasanya bangun tidur kan langsung serundul kan nggak mungkin. Ya linggose enggak langsung tangi mlaku nek gliyuri mah nabrak temboke wong. Nah, itu bahaya, harus turun dulu, ditenangkan dulu, diposisikan. Saya yakin ini sudah tidak goyang-goyang lagi dunianya, jalan kamar mandi. Sudah wudu ternyata ada yang lain-lain juga. Ya kalau nggak ngapa-ngapa, kalau ngapa-ngapa misalnya harus mandi dulu, jadi repot kan. Nggak usah susu ya. Tapi ada juga yang mungkin kepingin susu ya nggak apa-apa ya. Jadi ini pahalanya besar sekali. Membacanya dapat pahala yang banyak sekali. Jadi padahal yang namanya orang hidup di dunia ini ibadah kepada Allah, yang intinya adalah dalam dia beribadah itu mudah-mudahan Allah meridhoi dan itu menambah amal kebaikan. Jadi amal kebaikan itu menjadi sangu kita ketika nanti kita soal kehadirat Allah. Dengan apa sangunya kalau nanti Allah manggil kita ini? Kira-kira sudah cukup apa belum? Padahal umur kita ini tambah terus, tiap hari tambah. Tahu-tahu nanti kita sudah loyo, nggak bisa lagi. Pinginnya teko ngaji, pinginnya memenuhi panggilan adzan, tapi nggak kuat karena memang sudah fisiknya nggak kuat. Mungkin atau karena sakit, karena apa. Jadi mumpung kita ini sehat, ya semangati hidup ini untuk isi kebaikan. Jadilah orang-orang yang suka berbuat kebaikan dan niatkan semuanya itu karena Allah Ta'ala semata, bukan karena yang lainnya. Jadi kalau niatnya karena Allah meridhoi, nanti amalnya tambah. Nah kalau amalnya tambah, terus tambah terus, ketika nanti Allah memanggil, dipanggil oleh Allah, kamu sudah cukup hidupmu di dunia ini. Maka nanti di akhirat itu akan ditimbang semuanya itu. Beratan mana, baik amal baiknya atau amal buruknya. Kalau urusannya dunia terus tidak akan selesai. Ya, nggak akan selesai. Terus itu berapapun yang kamu dapat nggak akan selesai. Tapi dunia itu boleh diraih karena memang kita sekarang hidup di dunia harus sukses, harus bahagia, harus ya pokoknya yang menyenangkan, tetapi tidak boleh melupakan kehidupan kita di akhirat. Itu yang penting. Caranya gimana? Ya semuanya sholat. Kalau kesempatan ngaji. Nah kesempatan berbuat baik. Dengan apa? Dengan ucapan, dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya. Pokoknya niatnya berbuat baik. Dalam Islam itu luar biasa. Dengan niat saja sudah dicatat oleh Allah dalam satu nilai kebaikan. Belum dilakukan loh. Baru niat itu sudah dicatat. Ini niatnya apa? Tak biji nilainya apa? Kalau dilakukan, nah itu tambah lagi nilainya. Dan kalau orang berniat jahat, itu kadang-kadang ya muncul juga. Baru niat itu belum dicatat oleh Allah sebagai nilai keburukan.
Oh ini saya tak kurangi amalmu, enggak, itu belum. Nah, itulah Allah. Jadi membangkitkan semangat kepada hambanya juga untuk selalu beramal soleh, beramal baik, amal yang menguntungkan dirinya, keluarganya, bahkan juga sampai ke masyarakat. Nah itu begitu. Apa yang bisa saya lakukan? Ya. Artinya itu jadi orang Islam itu ya bagaimana kita ini, keberadaan kita ini bisa memberikan manfaat pada masyarakat kita. Apapun meskipun kecil ya ada. Jangan hidup itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, jangan. Harus juga bisa memberi manfaat. Kan yang namanya khairunas anfa'u linnas itu adalah yang bisa memberi manfaat. Baik apa ya dengan penting gawe tonggo teparone aman, nyaman, itu sudah bagian dari itu. Kok bisa memberi manfaat, aku mengisoni bantu minuman, bantu snack, ya, bantu support apa, ya itu sudah seperti itu. Nanti ada yang membutuhkan tenaga pikiran kita ya kita bantu. Nah seperti itu. Nah apalagi kemudian termotivasi lain samping hubungan kita dengan sesama dengan ibadah hablum minannas tadi, tetapi juga Al-Quran memberi motivasi kepada kita juga. Bacalah kamu Al-Quran itu. Saya hanya bisa bacanya itu tidak bisa bisa lancar, tidak apa-apa. Nah, nanti sambil belajar. Bahkan orang yang gradul membaca Al-Quran itu malah ganjarannya double. Doublenya satu, yang pertama adalah semangatnya dia untuk belajar itu dicatat oleh Allah. Ya, semangatnya loh. Itu angel lho maca itu nek wong ra iso tenan. Ibarate wong delok numpak pit kuwi iso ngono ra iso, tapi nek urung lagi belajar ya angel tenan. Gini apa gitu Bapak Ibu. Nah, ya. Tapi kalau sudah biasa ya biasa udah. Tapi kalau urung iso ya pusing tenan. Wong gara matematika iki ya kecuali matematika angel nek wis ketemu rumusé, ketemu ya dilebok-lebokke insyaallah kan. Karena rung ketemu rumusé sawang ndonga ping 17 ya tetep ora iso-iso. Ya artinya harus belajar. Itu betul. Tapi kalau udah ketemu kuncinya, nah insyaallah itu mudah masuknya. Kan gitu. Soalnya nekat gitu dirusak pintunya ya gitu. Jadi iso mlebu ning mesti ana bekase. Nah, kita pengen yang mulus-mulus itu. Jadi inilah menunjukkan meskipun kita ini nggak paham, nggak apa-apa, tapi baca, semangat baca itu pahalanya besar. Ya, itu tetap berpahala. Kok kemudian dia baca juga artinya, apa ki maknane, maksudnya ki apa, misalnya dia pelajari, nah itu lebih menghujam dalam dirinya, ya, di dadanya itu semakin mengokohkan. Jadi tambah kuat. Jadi inilah besarnya pahala membaca Al-Quran. Maka ini anjuran kepada kita semuanya untuk menekuni baca Al-Quran ini. Nanti kalau sudah hilang, nah nanti semakin jauh. Ya. Maka kita bersyukur sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang menunjukkan identitas dirinya sebagai pondok yang menghafal Al-Quran. Itu insya Allah itu dalam rangka untuk penjagaan, ada kaderisasi generasi. Nanti yang sudah hafal, sudah tua, meninggal, sudah ada gantinya terus. Nanti kalau semakin jauh ya dari ajaran Islam itu sendiri, ya berarti mungkin sudah hidup kita ini bersama-sama di dunia tidak lama lagi sudah. Jadi sudah kiamat semakin dekat. Tapi alhamdulillah ya sekarang banyak. Itu insya Allah setelah banyak orang-orang baiknya, ya kita mohon pada Allah, insya Allah azab Allah itu tidak akan meliputi semuanya. Tapi kalau sudah pada rusak semuanya ya sudah. Nah kita tugas kita ada masjid, ada musola, ada pengajian itu dalam rangka untuk itu, biar jadi orang yang baik. Jadi jangan salah arah nanti. Kalau sudah salah arah, hidup itu hanya sekedar untuk makan, memenuhi kesenangannya, tapi ada kehidupan lain yang nanti harus kita persiapkan ya di akhirat nanti, dan persiapannya adalah semangat kita ini untuk golek sangu, yaitu beramal soleh.
Kalau amal nanti lebih berat timbangannya, maka tempatnya adalah yang menyenangkan di surga. Tapi kalau nanti timbang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, ya tempatnya di neraka. Itu sudah sunatullahnya begitu, rumusnya, hukum alamnya begitu. Maka jangan sampai kita menyesal. Hidup itu hanya satu kali, bertaruh, ibaratnya berbahagialah atau sengsarakah hidup kita, ya gitu. Tidak akan mungkin bisa kembali lagi, ya tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia ini. Orang-orang yang zaman dahulu kita ini kalau dia bisa hidup kembali pasti akan menyampaikan pada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal untuk sowan kehadirat Allah itu adalah ketakwaan, ya tidak ada yang lain. Bukan jabatan ning amal. Nah, maka ini bangkitkan semangat untuk itu. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain itu juga riwayat Tirmizi wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang di dalam dirinya, di dalam dadanya itu tidak ada sedikit pun Al-Quran. Jadi sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran, itu kata Rasulullah itu bagaikan kal baitil kharib, bagaikan rumah yang kosong, ya, bagaikan rumah yang kosong. Ini hadis yang selanjutnya, ya. Di dalam dada itu maksudnya apa ya? Hafalan misalnya, pemahaman itu di dada itu. Jadi kalau semakin banyak dada wong itu kuat nek nggon al-ikhlase Ustaz. Wah, namun niku. Berarti akidah kuat. Kowe kul huwallahu ahad. Tidak ada apa katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Saya enggak mau menyembah yang lain karena Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat apa? Bergantungnya segala sesuatu. Jadi kalau kita ini menggantungkan semua problem masalahnya itu, kehidupan kita ini kepada Allah. Pokoknya mau susah, senang susah, macam-macam kehidupan kita ini pasang surut itu ya gantungannya marang Gusti lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak beranak, artinya tidak punya putra, ya. Tidak beranak, ya. Itu kekuatan tauhid yang luar biasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Itu sudah pulau kuatin itu berarti orang itu pasti akidahnya bagus. Kalau tambah yang lain-lain bagus sekali. Jadi ini kekuatan Quran itu begitu, ya. Jadi bentuknya bisa hafalan, ya kadang-kadang juga berbentuk pengertian tadi. Pun pulau la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut untuk diibadahi disembah kecuali hanya Allah. Wal Fatihah apa ini? Niki teng dada kula dibelah. Niku sini Al-Fatihah kuat teng pundi-pundi pun wonten Al-Fatihah. Wa apik niku. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami ini mengabdi menyembah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami ini minta pertolongan. Jadi nyembahnya hanya kepada Allah, minta pertolongannya ya hanya kepada Allah, tidak minta yang lain. Itu namanya tertanam dalam dada. Ini nek ora ono niku mengke gitu, niku omah sing ora di sini. Ya. Nek wonten niku wau dadi ana isine ngoten lho pasti. Dengar saya tidur itu ana isine ya ora ketang kasur, misalnya sama kasur nggih. Anggo busa misalnya nopo. Malah saniki ana spring bed gitu.
malah belum ditumpaki wis seneng nanti mana tak turun iki mau malah dadi malah saking kenake ini dadi kok tak turun ngisor wae ora turun opo iki mana larang iki padha karo nek dagelane niku napa iku ana ketemu ana buri-buri to iku aku mau ngene enak-enak mana tak oke sing menunggu mau tuku sate tuku sing ngombe dhewe ngombe sing larang esteller larang tak kok iki tok eman-eman larang ora ngoten itu gitu ya wis supaya metu ya metu kan gitu. Nah, jadi inilah apa kalau isinya itu perhiasan apa namanya itu isinya rumah itu kan seneng toh ya apa gitu loh duduk ada kursinya pengen dingin ada kulkasnya gitu mau hiburan nonton TV ada TV-nya gitu ya sumbu ada AC-nya ada kipasnya gitu mau masak ya ada kompor gasnya pokoknya kalau edisi lengkap itu masuk itu enak jenengan mungkin yang ngerasain kalau rumah nggak ada isinya itu ya alhamdulillah aku kok itu wis ngiman jadi kalau Gusti Allah ini nek rama Quran ini jadi omahe kosong lopo kan lebih nyaman kan baiti janati rumahku surgaku itu karena dalam rumah itu di samping suasana hati senang dan karena juga ada pengikatnya orangnya juga baik-baik ya kemudian di dalamnya itu juga berbagai macam fasilitas jadi tambah senang ya tambah menyenangkan lah begitu maka apa namanya pesan Rasulullah tadi jangan kamu seperti itu tadi rumah yang kosong itu karena di dadamu enggak ada Quran gitu ya. Nah maka ini hendaklah kita membekali diri ya dengan ayat Al-Quran ini ya sesuai dengan kemampuan kita lah. Tidak bisa kemudian kon-podo kabeh niki betul sakit. Engko nek kabeh hafal Quran, engko nek imam paling do ogah paling jenengan bae. Nek pinter kabeh guru ngaji kabeh arep ngaji pun jenengan malah ngaji malah dorong-dorongan iki. Ya ana sing apa ilmane iku ana sing luwih dhuwur, ana sing biasa-biasa mawon, ya dan seterusnya. Itu ada maka dalam hidup kita itu kan apa namanya seperti warna itu macam-macam. Ada yang apa kalau dalam belajar dulu magiku hibinio jadi merah kuning kayak bulan apa kayak balon ya merah kuning hijau ana sing merah ana sing kuning dan itu ya maknanya warna-warna itu juga ada jadi ada orang yang kedudukannya beda-beda itu jadi menjadi apa hidup itu menjadi dinamis ya wong nek misale anu golek tenaga wae tapi nek nggon masak wah hubungi iki misale wah dadi wis duwe spesialisasi nek ngaji wis hubungi iki wis wah arep basa adan-adan ngubungi iki wis nek nggon sound system hubungi iki dari sange masing-masing itu punya kelebihan-kelebihannya yang tidak bisa untuk gelar nek keraton ini ngabehi yodhe yo mulang ngaji wadan ngumpake mic konsumsi atau nglempiti karpet gelari karpet nyaponi ngepel nek bocor anu iki dengan dhewe wis pokoke ngabehi ya ora nek ngoten iki gajare dipek dhewe iki boten jadi semua itu seperti itu monggo niki tunjuk dadi nah ini pun terakhir jadi malah pun ya pokoknya ini gue bangun-bangun kakak-kakak suami santri kok apa semangat tinggi kelih jadi karena itu ya sahabat sekalian maka Al-Quran itu sebagai petunjuk ya sebagai pedoman dalam kehidupan kita maka jadikanlah itu boleh kita dengan apa mempelajari boleh kita dengan rajin dalam pengajian-pengajian ikut kajian-kajian
itu dalam rangka semua untuk mengkaji ajaran Allah, kitab-kitab Allah, yang hadis-hadis, ya. Itu dalam rangka untuk menguatkan tadi Quran di dalam dada kita dengan kita banyak ngaji. Insya Allah dengan kuat di dalam dada kita ini, hidup kita ini akan semakin terjaga, ya. Insya Allah hidup kita ini tenang, ya, di mencari kehidupan ini, karena Al-Quran itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, di dalam kegelisahan kita, di dalam kegundahan kita, dalam kesenangan, kebahagiaan kita. Al-Quran selalu hadir. Kita baca, dan kita baca, maka ketenangan itu akan ada dalam diri kita, insya Allah. Jadi karena ini sarana kita ini untuk dekat dengan Allah. Dan dengan dekat dengan Allah itu salah satunya dengan menjadikan Al-Quran selalu ada dalam diri kita ini, maka hidup kita ini akan menjadi tenang, tentram. Karena kunci sukses hidup itu adalah ketenangan dan ketentraman. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan petunjuk hidayah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kesalahan kita dan senantiasa memberi petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani rohani. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sakitnya. Yang punya problem masalah, mudah-mudahan segera ditemukan jalan keluarnya. Ya, keluarga kita menjadi keluarga yang tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan oleh Allah di dalam mencari karunia-Nya, menjadi rezeki yang luas, rezeki yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabb ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashiyan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran yang telah memberikan minuman dan snacknya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat.